Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa Rahima Putri dengan NIM C1CM024030. Di sini saya akan memaparkan terkait materi mengenai rekonsiliasi fiskal dan koreksi fiskal. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi apa sih itu rekonsiliasi fiskal? Nah, menurut Agus Sukrisno dan Estralita Trisnawati pada tahun 2013, yang menyatakan bahwa rekonsiliasi atau koreksi fiskal itu adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan itu atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, bahwa kalau perusahaan itu wajib yang namanya menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini harus didasarkan pada SAK. Nah, tapi di perpajakan itu ada ada perbedaan antara tujuan dari SAK dan UU pajak. Nah, perbedaan ini terjadi karena adanya yang namanya itu perbedaan pengakuan penghasilan dan beban-bebannya. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak nanti. Nah, perbedaan ini harus disesuaikan untuk menghitung yang namanya penghasilan kena pajaknya, untuk menghitung berapa besaran pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, makanya perlu kita lakukan yang namanya rekonsiliasi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, penyebab dari rekonsiliasi itu disebabkan oleh dua. Yang pertama itu ada rekonsiliasi beda tetap dan rekonsiliasi beda waktu. Nah, rekonsiliasi beda tetap itu terjadi karena adanya perbedaan penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi, tapi tidak diakui menurut pajak, ataupun sebaliknya, yang nantinya akan mengakibatkan pada laba atau rugi yang menurut akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal atau pajak. Nah, jadi di rekonsiliasi beda tetap ini, karena adanya perbedaan antara pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi dengan peraturan pajak, nah perbedaan itu nantinya itu bersifat tetap kalau di sini. Jadi tidak akan mengalami perubahan. Sedangkan untuk rekonsiliasi beda waktu itu terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuannya, baik itu penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Nah, perbedaan ini nantinya itu sifatnya cuma sementara, beda dengan yang rekonsiliasi beda tetap, ya ini tidak berubah walaupun di masa mendatang. Nah, kan kalau rekonsiliasi beda waktu, nanti perbedaannya ini akan menemukan kesamaan. Karena cuma berbeda pengakuan waktunya saja. Nah, contohnya di sini ada nanti ada pengakuan dalam accrual basis dan cash basis, kemudian ada penyusutan karena perbedaan metode penyusutan dan amortisasinya dan lain sebagainya. Nah, beda tetap itu biasanya terjadi karena peraturan perbajakan itu harus mengeluarkan beberapa penghasilan yang tidak nantinya akan tidak dimasukkan ke penghasilan kena pajaknya. Ya, apa saja sih itu? Yang pertama itu penghasilan yang dikenakan PPh final berdasarkan pasal 4 ayat 2. Kalian bisa lihat apa aja di sana. Bisa di search ya. Kemudian penghasilan yang bukan objek pajak, kita sudah bahas juga minggu lalu di video sebelumnya. Kemudian ada penghasilan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sesuai dengan pasal 9 ayat 1. Kemudian ada beban-beban untuk penghasilan non objek dan penghasilan pajak final. Kemudian ada pemberian dalam bentuk natural. Ini maksudnya itu adanya pemberian kepada karyawan atau misal ada pemberian hadiah kepada karyawan begitu nanti. Ini tidak boleh diakui sebagai beban di dalam pajak. Jadi beban ini tidak dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajaknya. Kemudian ada sanksi perpajakan juga tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kemudian untuk beda waktu atau sementara itu biasanya ditimbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Dalam hal yang pertama itu akrual dan realisasi atau cash basis dengan accrual basis. Kemudian ada perbedaan penyusutan, misalnya metode garis lurus dengan metode saldo menurun. Kemudian ada amortisasinya juga, ada penilaian persediaan antara FIFO dengan average. Kemudian ada kompensasi dari kerugian fiskal. Nah, kan kompensasi kerugian fiskal kalau dalam akuntansi itu kan harus diakui saat itu juga kan. Nah, sedangkan kalau dalam pajak itu kompensasi kerugian fiskalnya itu bisa diakui di tahun berikutnya, tidak harus saat ini atau saat terjadi. Nah, akibat dari adanya rekonsiliasi itu, ada perbedaan tadi kita untuk menghitung berapa besaran PPh terhutang oleh wajib pajak tuh, maka harus dilakukan koreksi agar perbedaan tadi bisa sama dengan ketentuan dari perpajakan. Nah, berarti koreksi fiskal itu merupakan bagian dari rekonsiliasi fiskal. Nah, koreksi fiskal itu sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Nah, koreksi fiskal itu sendiri terdiri dari koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, ketika koreksi fiskal positif terjadi, ketika laba fiskal itu lebih besar dari laba akuntansinya. Sedangkan nanti koreksi fiskal negatif itu terjadi ketika nanti laba fiskalnya itu lebih kecil dari laba akuntansinya.
Nah, koreksi positif itu biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama itu bebannya tidak diakui oleh pajak. Ini apa saja? Yang pertama itu biaya pribadi, cadangan, natura, atau kenikmatan. Kemudian ada pembayaran tidak wajar ke pihak berelasi, ada hibah atau sumbangan, PPh gaji pemilik, dan sanksi pajak ini tidak dimasukkan ke penghasilan kena pajak, kemudian biaya terkait penghasilan final atau non-objek, kemudian ada penyusutan komersial atau penyusutan akuntansi lebih besar dari penyusutan fiskal, kemudian ada amortisasi komersial atau akuntansi lebih besar dari amortisasi fiskal, kemudian penyesuaian fiskal positif lainnya. Kemudian untuk koreksi fiskal negatif itu biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama itu penghasilan tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan untuk penghasilan tidak termasuk objek itu misal seperti sumbangan, hibah, dan lain sebagainya. Ini sudah dibahas di video lalu ya, kalian bisa cek. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final juga sudah dibahas di video sebelumnya. Dan penyusutan, kemudian ada penyusutan akuntansi lebih kecil dari penyusutan fiskal, kemudian amortisasi komersial itu lebih kecil dari amortisasi fiskal, kemudian penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, supaya kita lebih paham mengenai rekonsiliasi fiskal, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada PT Father meminta bantuan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal. Nah, ini ada data keuangannya tahun 2011. Di sini ada penghasilan brutonya 750 juta, kemudian lihat ini ada laba usahanya 478 juta 500. Ini ada laba usaha sebelum pajak penghasilannya 585 juta 350 ribu. Nah, di sini ada keterangan untuk data pajak tentang atau penyusutan untuk asetnya, ada bangunan permanennya, ada kelompok satu. Nah, di sini yang diminta di soal itu kita buat rekonsiliasi fiskalnya dan berapa penghasilan neto fiskal perusahaannya. Nah, di sini itu kita akan buat dalam bentuk kertas kerja. Nah, ini adalah bentuk kertas kerja atau format dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Di sini ada kolom keterangan berisi tentang akun-akunnya, akun-akun laba ruginya. Kemudian ini saldo menurut akuntansinya, atau laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Ini ada koreksi fiskalnya, ada positif dan negatif. Kemudian ada saldo untuk fiskalnya atau menurut menurut sistem perpajakannya dan keterangan untuk koreksinya. Nah, kita langsung saja biar mempersingkat waktu ya kita cari aja yang mana yang ada koreksinya. Nah, di sini ada biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini koreksinya posisi fiskalnya positif. Nah, kenapa dia dikoreksi atau dilakukan penyesuaian atau rekonsiliasi? Nah, karena di sini biaya pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, berarti ini adalah suatu kenikmatan atau natura yang diterima oleh karyawannya dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, ini tidak diperhitungkan atau tidak dimasukkan dalam perhitungan PKP-nya. Nah, makanya di sini nol. Artinya biaya ini tidak dimasukkan ke perhitungan fiskal. Kemudian ada nih sanksi administrasi pajak. Sanksi ini juga tidak diperhitungkan di dalam di dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Tuh makanya di sini positif, positif. Kemudian ada lagi itu cadangan penghapusan piutang juga. Ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 keterangannya. Cadangan penghapusan piutang itu juga tidak dimasukkan atau tidak bisa mengurangi penghasilan menurut pajaknya. Jadi biaya ini tidak dimasukkan. Kemudian ada lagi itu penyusutan aset tetap. Nah, menurut akuntansinya itu tadi itu 40 juta. Nah, pengoreksinya rupanya 5 juta. Nah, menurut fiskal berarti ini dikurangi dapatlah 35 juta untuk penyusutan aset tetapnya biayanya. Nah, kita lihat kenapa sih bisa 5 juta dan dia positif. Koreksi positif. Kita lihat. Nah, tadi kan di soal itu ada dua aset ya, bangunan permanen sama aset non-bangunan yang kelompok satu. Nah, untuk bangunan permanen kita sudah belajar ya di perpajakan di semester perpajakan satu, di mana kalau bangunan permanen itu masa manfaatnya itu 20 tahun. Nah, harga kuliahnya 400 ribu. Nah, berarti 400 ribu, 400 juta kita bagi dengan 20 tahun, dapatlah 20 juta ini penyusutan fiskal. Tadi kan di soal itu penyusunan fiskalnya berdasarkan metode garis lurus. Nah, kemudian untuk kelompok satu, itu masa manfaatnya itu 4 tahun. Kalau kita buat dalam persen itu 25%. Jadi 60 juta dibagi 4 tahun atau 60 juta dikali 25% itu dapat 15 juta. Nah, kenapa sih di sini kan dari soal itu ada namanya selisih sisa ya di soal. Nah, di sini ada selisih sisa.
Nah, kenapa tidak dimasukkan? Karena menurut pembajakan ini nilai residu ini diabaikan saja begitu. Jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam perhitungan penyusutan fiskal. Itu bedanya. Nah, jadi totalnya itu ada 35 juta gitu kita jumlahkan. Sedangkan yang tadi menurut akuntansi itu 40 juta. Jadi kalau kita eh, menurut aku sih 40 juta, menurut penyusutan fiskal itu 35 juta, berarti penyusutan komersialnya lebih besar daripada penyusutan fiskal. Nah, ini mengartikan kalau ini merupakan koreksi fiskal positif. Makanya di sini kita letakkan di positif ya karena komersialnya lebih besar daripada komersial fiskalnya. Begitu juga dengan selanjutnya ya, ada premi, tidak ada sumbangan. Nah, sumbangan ini kan juga termasuk PPh tidak tidak kena pajak ya. Makanya dia tidak diperhitungkan sumbangan ini untuk menguap dalam perhitungan kena pajaknya. Ini ada juga sini dividen. Nah, dividen ini harusnya di negatif ya. Karena dia dikenakan pajak karena di sini di soal ada 20% kepemilikannya. Kalau di atas 20, kalau dia kepemilikannya 25% baru dia tidak dilakukan koreksi. Kemudian nah untuk selisih kurs, selisih kurs ini ya yang ini juga tidak ada pengurangan 5 juta. Kan jasa giro. Nah, jasa giro ini itu harus, nah ini koreksinya negatif nih. Nah, keterangannya itu karena pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 2 berarti penghasilan ini dia tidak boleh dimasukkan sebagai penambahan dari fiskal, penambahan atau dimasukkan ke penghasilan kena pajaknya. Kenapa? Karena ini merupakan termasuk ke penghasilan PPh final. Makanya tidak boleh dimasukkan ke fiskal. Makanya nol nih. Nah, dari hasil tersebut didapatkanlah laba sebelum pajaknya. Untuk fiskal itu 653.500, sedangkan yang laba netonya untuk akuntansinya 585.350 juta. Berarti lebih besar ya. Yang menurut fiskal, berarti ini kondisi positifnya lebih besar. Karena laba fiskalnya sekarang jadi lebih besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.